Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus takmir Masjid Al-Hikmah di Patik Raja, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta. Menciptakan apa? Alam semesta. Allah membuat ketetapan yang berlaku di alam semesta tersebut. Untuk apa? Supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan ketetapan itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Itu yang diistilahkan dengan sunnatullah. Kenapa? Sunnatullah. Ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta dan tidak mungkin berubah. Sunnatullah ini banyak. Antara lain, setiap yang bernyawa pasti mati. Ini contoh. Sunnatullah. Contoh yang lain, balasan sesuai dengan perbuatan. Itu sunnatullah. Dan masih banyak sunnatullah yang lainnya. Ada seorang ulama dari Mesir menulis buku judulnya Al-Jaza'u min Jinsil Amal. Balasan sesuai perbuatan. Kira-kira berapa halaman? Berapa? 1143 halaman. Hanya untuk mengupas satu sunnatullah. Balasan sesuai dengan perbuatan. Apa ya cukup waktu nih? Makanya saya cuma ngeringkes 11 halaman. Cukup nggak? Insya Allah. Semoga Allah berkahi waktu ini. Jadi sunnatullah itu napa wau? Ketetapan Allah yang pasti berlaku di mana? Alam semesta. Contohnya apa tadi? Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam 3 ayat di Al-Quran. Di surat Ali Imran ayat 185. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Bunyinya sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Siapapun. Walaupun itu adalah manusia yang paling istimewa sekalipun. Mesti mati. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi malaikat maut. Malaikat maut si sinten? Malaikat pencabut nyawa. Disuruh sama Allah untuk nyabut nyawanya siapa? Nabi Musa. Dikampleng teng sinten? Nabi Musa, jengkel Nabi Musa. Dipukul
ditempeleng mukanya sampai matanya copot. Medeni mok. Akhirnya malaikat ini kembali kepada siapa? Kepada Allah. Wahai Rabbi, engkau mengutusku kepada seorang yang gak mau mati. Gak mau apa? Mati. Akhirnya sama Allah dikembalikan apanya tadi? Matanya. Terus disuruh balik lagi menemui sinten? Nabi Musa. Sampaikan kepada Musa. Disuruh meletakkan tangannya di tubuh seekor sapi. Kenapa? Sapi. Suruh nempelkan tangannya di tubuh seekor sapi. Plek. Sebanyak area yang kepegang apa? Tangan. Ada berapa bulu di situ? Kalikan 1 tahun. Kalikan apa? 1 tahun. Misal berapa bulu ya? Semene niki pinten bulu niki? Ora tau ngitung ya. Pada rambutnya dewek njajal semene. Berapa itu? Mungkin bisa ratusan apa ribuan. Kali 1 tahun. Berarti seandainya jumlahnya 1000 bulu, berarti akan dikasih bonus sama Allah berapa? 1000 tahun. Hanya Nabi Musa yang digitukan. Jenengan kulon buatan nggak mungkin. Dikasih dispensasi sama Allah, ditambahi misal jumlahnya berapa tadi? 1000 tahun. Nabi Musa nggak langsung jawab. Nabi Musa bertanya lagi. Habis itu gimana? Habis itu gimana? Kalau saya sudah dikasih tambahan 1000 tahun, terus apa? Kata malaikat, ya mati. Ya mati. Kata Nabi Musa, ya wis iki baik. Kalau memang nanti ujungnya bakalan apa? Mati, ya sudah sekarang saja. Bayangkan ya, Nabi Musa saja tidak lepas dari apa? Kematian. Itu namanya sunnatullah. Malam hari ini kita akan mempelajari salah satu sunnatullah. Judulnya apa tadi? Balasan sesuai perbuatan. Balasan. Di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. 2. Sesuai perbuatan. Perbuatan baik apa buruk? Perbuatan baik dan buruk. 2 tambah 2, 4. Berarti pembahasan kita ada 4. 1. Balasan perbuatan baik di dunia. 2. Balasan perbuatan baik di akhirat. 3. Balasan perbuatan buruk di dunia. 4. Balasan perbuatan baik di akhirat. Siapa yang bisa ngulangi? Dapat hadiah minta sama panitia. Ya wis tak hadiah pulpen wis. Oke. Berapa? 4. 1. Ya. 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 Masya Allah. Ki temenan ki pulpen ki. Apa pertama? Balasan perbuatan baik di dunia. 2. Balasan perbuatan baik di akhirat. 3. Balasan perbuatan buruk di dunia. 4. Balasan perbuatan buruk di akhirat. Wis rampung pengajiannya. Delambok. Kita bahas dari yang pertama. Apa tadi yang pertama? Balasan perbuatan baik di dunia. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasannya. Sebelum di akhirat dibalas dulu di mana? Di dunia.
Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar ayat 10. Ayat pinten? 10. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah Azza wa Jalla ngendika lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik akan diberi balasan kebaikan fid dunya. Teng pundi? Di dunia. Contoh, salat bagus atau tidak? Bagus. Silaturahim bagus atau tidak? Bagus. Salat perbuatan baik, silaturahim perbuatan baik, pasti akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan di dunia. Salat perbuatan baik, ganjarannya di dunia nopo? Hati akan terasa nopo? Tenang, ayem, tentrem, adem. Itu balasnya di mana? Di dunia. Makanya orang yang enggak salat gemrungsung, ora ayem, ora tentrem, ora adem, mergane ora salat. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ketenangan di dalam hati orang yang salat. Apalagi kalau jamaah putra salatnya di mana? Masjid. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan apa? Tenang. Salah satunya mengingat Allah dalam salat. Ustaz, aku wis salat tapi ora tenang, malah pas salat mikir utang. Kok enggak tenang? Ya gara-gara ketika sholat ingatnya utang. Kalau ingatnya sinten? Allah, tenang. Berarti anak wong sholat kok belum tenang, sing salah wonge apa sholate? Sholate wong gue. Sholatnya dia. Kenapa ketika sholat mikir yang lain? Harusnya ketika sholat wa aqimis sholata li dzikri. Sholatlah untuk mengingatku. Mengingat sinten? Allah. Maka orang yang sholat dan khusyuk dalam sholatnya mengingat Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia berupa ketenangan. Contoh yang lainnya, silaturahim. Baik atau tidak? Baik. Pasti dibalas oleh Allah di dunia dengan kebaikan. Apa Ustadz balasan buat orang yang rajin silaturahim? Umurnya akan dipanjangkan dan diberkahi. Rizkinya akan diluaskan dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki yang luas, umur yang panjang, yang penuh dengan berkah. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan. Kebaikannya apa? Silaturahim. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Berarti nek buatan silaturahim pripun? Cepat mati. Terus apa maning? Rezekine sepetil. Ya, jenengan pengen yang mana? Dah, ini kita baru bahas pertama nggih. Balasan apa? Perbuatan baik di dunia. Ayo kita pindah pembahasan yang kedua. Apa tadi? Balasan perbuatan baik di akhirat. Jadi orang yang beriman itu, yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, bukan hanya akan dibalas di dunia saja, tapi juga akan mendapatkan balasan di akhirat. Malah balasan di akhirat lebih
istimewa dibandingkan balasan di dunia. Yakin buatan? Yakin. Apa tahu mengakhirat? Belum. Tapi yang ngabari sinten? Allah. Allah kan tidak mungkin bohong. Nek menungsa mungkin itu bohong. Mungkin bohongnya. Kalau Allah tidak mungkin dan tidak pernah Allah itu bohong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang. Itu sudah kita bahas. Balasan di mana? Di dunia. Terus apa kelanjutannya? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Selain kami akan beri kehidupan yang tenang, kami juga akan berikan ganjaran. Kami akan berikan pahala yang lebih istimewa daripada amalan yang mereka kerjakan. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Jadi balasan dari Allah atas amal soleh yang dikerjakan oleh manusia di akhirat lebih istimewa daripada apa? Daripada amalannya. Daripada apa? Amalannya. Surga dengan amalan kita istimewa mana? Surga itu semuanya sempurna. Amalan kita sempurna. Sikebe gebes. Salat. Salate kulo kalian jenengan sempurna mboten? Oh wis iki bae. Saya kasih contoh. Jenengan tahu salat khusyuk? Pernah? Belum. Wis pirang tahun golek salat? Berarti salat kita itu banyak apa? Kekurangannya. Itu pun kalau Allah berkenan akan dimasukkan ke surga. Surganya Allah Azza wa Jalla itu lebih istimewa daripada amalan kita. Makanya minimal setiap amalan yang dikerjakan oleh kita akan diganjar oleh Allah pahala berapa? 10. Minimal 10. Bayangkan jangan. Apa ana wong kerja sebulan digaji 10 bulan. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Kerja sebulan ya gajinya sebulan. Mana ada majikan yang sangat dermawan memberikan pembantunya gaji atas pekerjaan sebulan dikasih gaji berapa? 10 bulan. Teng mriki pembantu gajinya pinten? Apa orang pada duwe pembantu? Katakanlah 1 juta misalnya. Berapa? 1 juta. Berarti kalau gaji 10 bulan berapa? 10 juta. Ada pembantu digaji 10 juta? Orang anak, tidak mungkin. Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Minimal 10, minimal. Makanya baca 1 huruf ayat Al-Quran pahalanya berapa? 10. 1 huruf 10. Berarti jenengan baru baca alif lam mim, berapa pahalanya? 30. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim, pinten? Berapa? 190. Karena Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Nembe maca Bismillahirrahmanirrahim, bleng dapat pahala berapa? 190. Itu minimal, Pak, minimal. Dan bisa dilipat gandakan lagi oleh Allah Azza wa Jalla sampai 700. Bayangkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah Azza wa Jalla ngendika, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang sedekah, napa? Sedekah di jalan Allah, itu diumpamakan seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih itu muncul 7 bulir. Setiap bulir isinya 100 benih atau 100 butir. Berarti pintar 700. Berarti ada orang kerja 1 bulan digaji 700 bulan. Ya wis mati. Subhanallah. Inilah balasan bagi orang yang beriman yang melakukan kebaikan di akhirat. Dan ada amalan yang diganjar oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hitungan. Kalau 700 itu sudah banyak atau belum? Tapi masih ada hitungan. Ada pahala yang diberikan oleh Allah atas suatu amalan yang tidak ada batas hitungannya. Apa itu? Sabar. Napa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla pahala tanpa batas. Berarti sabar niku wonten batasnya mboten? Ya wis ping 3 lho. Ya wis ping 3. Engko ping 4 wis ora ana. Sabar kok dibatasi. Wong pahala sabar itu ndak terbatas. Yo sabare jangan dibatasi. Dah, selesai 2 ya. Sekarang kita pindah yang ketiga. Apa tadi? Balasan perbuatan buruk di dunia. Contohnya apa Ustaz? Siapapun yang melakukan keburukan, maka dia akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan keburukan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Dan perbuatan atau balasan itu mirip sesuai dengan perbuatannya. Kalau kebaikan dia dibalas dengan apa? Kebaikan. Berarti kalau keburukan dia dibalas dengan keburukan. Contoh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi'." Pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke mimbar. Kemudian beliau mengangkat suaranya supaya terdengar oleh jamaah yang ada di masjid. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbih. Wahai orang-orang yang baru berislam dengan lisannya tok, belum masuk kemana? Hatinya. Berarti Nabi lagi mengingatkan wong sing Islam KTP. Tapi pas gue rungan KTP. Ya. Makanya ungkapan Nabi SAW adalah siapa yang baru ngomong Islam, aku Muslim, baru di mana? Lisannya belum sampai ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin. Jangan kalian menyakiti sesama muslim. Wala tu'ayyiruhum. Jangan kalian hina mereka. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian bongkar-bongkar aurat dan aib saudara kalian. Jangan suka napa? Nyari-nyari apa? Aib dan kesalahan saudara kalian. Kalau itu dilakukan apa akibatnya? Dengerin akibatnya. Orang yang suka napa wau? Nyari-nyari, bongkar-bongkar, ngomongin aibnya orang lain, apa balasannya? Fa innahu, sesungguhnya man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu.
Barang siapa yang hobinya mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan cari-cari aib dia. Perbuatan buruknya mencari-cari aib orang lain. Balasannya apa? Aib dia akan dicari-cari. Siapa yang menyari-nyari? Allah. Apa Allah butuh nyari? Apa Allah butuh nyari? Enggak butuh. Berarti maksudnya apa? Maksudnya akan dibongkar sedetil-detilnya. Itu maksudnya. Kalau kita yang nyari, sampai detil banget enggak? Enggak. Paling ketahuan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau Allah sudah membalas, maka Allah akan cari dan bongkar sedetil-detilnya. Sampai semuanya kebuka. Maka apa kata Nabi SAW? Wa man tatabba'allahu awratahu yafdahhu walau fi jawfi rahlih. Barang siapa yang aibnya sudah dicari-cari oleh Allah, maka Allah akan bongkar seluruh aibnya, sekalipun aib itu dia kerjakan sendirian di dalam kamar rumahnya. Akan dibuka sama Allah SWT. Berarti ngerasani niku sae napa mboten? Hah? Ngerasani, Bu? Ibu Nek? Ngerasani sae mboten? Alhamdulillah. Ngenjang ngerasani mboten? Bapake. Yang biasa ngerasain ini sih siapa? Ibu, bapak-bapak orang tahu. Ya tahu lah bapak ya. Hati-hati tuh, ya. Jadi Allah akan balas. Terus bagaimana Ustadz? Kita semua itu punya aib. Kenapa? Kita semua itu punya aib. Ustadz punya aib enggak? Punya. Kok nggak ketahuan? Karena ditutupi sama Allah. Andaikan kita itu punya aib, andaikan kita punya apa? Aib. Kira-kira mambune apa? Mambu bacin apa mambu wangi? Hah? Bacin. Andaikan aib kita ini punya aroma, maka aromanya adalah aroma yang busuk dan gak akan ada orang yang dekat-dekat sama kita. Kita ini sudah ditutupi aibnya sama Allah. Jangan dibuka. Jangan dibongkar. Ya. Diceritakan oleh Imam Malik, ya, rahimahullahu taala. Adraktu bihadhil baldah aqwaman lam takun lahum uyubun fa'abun nasa fasarat lahum uyubun. Kata Imam Malik, beliau menyaksikan, kata beliau, ada orang-orang di Madinah ini. Madinah pundi? Madinah pundi? Madinah Arab Saudi. Ya, zamannya Imam Malik. Kata Imam Malik, saya menyaksikan ada orang-orang yang aslinya nggak punya aib. Orangnya baik, nggak punya apa? Aib. Tapi dia punya hobi bongkar-bongkar aibnya orang lain. Dianya nggak punya aib, tapi dia kemudian punya hobi apa? Bongkar-bongkar aibnya orang lain. Setelah itu orang ini jadi banyak aibnya dan ketahuan sama orang banyak. Yang kedua, kata beliau, wa adraktu biha aqwaman kanat lahum uyubun fasakatu an uyubin nas fanusiyat uyubuhum. Dan saya tahu sebaliknya. Ada orang-orang yang punya aib. Punya apa? Aib. Tapi dia nggak suka bongkar-bongkar aib orang lain. Dia sudah merasa aibnya apa? Banyak. Dia nggak mau buka-buka aibnya orang lain. Akhirnya oleh Allah aib orang ini ditutupi dan dilupakan oleh orang banyak. Mendingan ngurusi
aibe dewek. Kalau ngelihat aib orang lain, jangan dibongkar-bongkar, tapi langsung nasehati. Empat mata. Japri. Ngertos pak dijapri? Jaringan pribadi. Alias langsung kepada orangnya. WA atau lewat apa? Telepon atau SMS atau ketemu langsung. Dah, yang terakhir. Apa yang terakhir? Balasan perbuatan buruk di mana? Di akhirat. Jadi orang yang berbuat buruk di dunia bukan hanya akan dibalas di dunia, tapi juga akan dibalas di akhirat. Kalau balasan di dunia itu mengerikan, apalagi balasan di mana? Apalagi balasan di akhirat. Tadi kan kita ngomong ya, balasan kebaikan di akhirat lebih istimewa dari balasan di dunia. Berarti balasan di akhirat untuk keburukan lebih istimewa. Lebih mengerikan. Lebih mengerikan dibandingkan balasan di dunia. Keburukan yang paling buruk syirik, betul. Keburukan yang paling buruk adalah syirik, alias menyembah selain Allah. Apa balasannya di akhirat? Balasannya di akhirat disuruh ngintil yang disembah. Disuruh ngintil. Ngintil siapa? Mengikuti. Ngintil mengikuti. Disuruh mengikuti yang dia sembah. Kalau yang dia sembah itu berhala, maka disuruh jalan di belakang berhala. Kalau yang dia sembah itu matahari, disuruh belakang matahari. Kalau yang disembah bulan, yang disembah Sagittarius, terus apa lagi? Pisces, Scorpion, apa maning? Leo. Esi pada apa lepora? Sama nonton apa? Yang disembah keris, yang disembah pohon, yang disembah Nyi Roro Kidul. Itu disuruh ikut di belakangnya. Terus kemana? Disuruh ikut dan dijebloskan bareng-bareng ke neraka. Itu balasannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati fayaqul. Di hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu." Barang siapa yang ketika di dunianya menyembah selain Allah, ikut sembahannya. Disuruh ngintil siapa tadi? Sesembahannya. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa. Yang menyembah matahari disuruh berjalan di belakangnya matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamara. Barang siapa yang menyembah bulan disuruh ikut di belakangnya bulan. Ini hadis sebuah riwayat dalam Bukhari Muslim. Di riwayat yang lain, fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu minal asnami wal ansabi illa yatasaqatuna finnar. Semua yang menyembah selain Allah, termasuk berhala, mereka semuanya akan ikut di belakang sembahannya tersebut. Kemudian setelah itu dimasukkan semuanya ke neraka. Sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama
khalidina fiha. Oh abada. Jadi tambah. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat apa? Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha. Apa artinya? Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Kalau orang yang beriman punya dosa, kok kemudian dia masuk neraka, masih ada kesempatan untuk masuk surga. Itu bedanya. Jadi orang yang beriman, ada nggak yang masuk neraka? Orang beriman, ada yang masuk neraka? Ada? Siki bela. Wong Islam, sing korupsi ana? Oke. Ana loh. Tapi ya pancen anak. Mereka kan terancam untuk masuk ke mana? Neraka. Bedanya apa Ustaz sama orang kafir yang musyrik? Bedanya kalau orang kafir ini masuk neraka selama-lamanya. Kalau orang yang beriman punya dosa-dosa dan dia oleh Allah ditakdirkan masuk neraka, maka ada suatu saat dia akan dikeluarkan. Diceritakan bahwa orang yang keluar terakhir kali dari surga, dari neraka, itu sudah gosong song. Berarti wis dadi areng. Kemudian oleh Allah Azza wa Jalla dicemplungkan ke sebuah sungai, namanya sungai kehidupan. Sungai apa? Kehidupan. Setelah dicemplungkan itu, tubuh yang sudah jadi arang itu kembali seperti semula. Tumbuh kulitnya, tumbuh dagingnya, sampai jadi manusia utuh. Kemudian dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dipersilahkan masuk ke mana? Surga. Cuman disisain stempel. Stempel apa? Residivis. Mantan apa? Penghuni neraka. Itu yang diistilahkan oleh Rasul SAW dengan al-jahannamiyun. Napa al-jahannamiyun? Mantan penghuni neraka jahannam. Ada bedanya. Jangan pengen yang mana? Yang langsung. Iya, karepe KPKP kayak gitu. Jadi orang yang masuk surga itu, ya. Orang yang masuk surga itu berronde-ronde. Bernapa? Ronde-ronde. Ronde pertama itu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Enggak melewati proses hisab. Hisab. Ya, untuk hisab. Itu hisab, ya. Tanpa melewati proses apa? Hisab. Dan tanpa melewati proses azab. Jadi enggak dihitung-hitung amalannya dan enggak disiksa, langsung masuk surga. Ini ronde pertama. Ronde yang kedua adalah orang yang masuk ke surga pakai hisab, tapi enggak pakai azab. Dia melewati proses hisab, dihisab, ditanya sama Allah, dihitung, ditimbang, semuanya dia lewati. Tapi ternyata Masya Allah ketika ditimbang lebih banyak apa nih? Amal solehnya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Berarti isyatir radiyah itu masuk ke mana? Surga. Dihisab, tapi alhamdulillah setelah dihisab, ditimbang ternyata lebih banyak amal solehnya, maka dia masuk ke surga. Ronde kepinten iki? Kedua. Ronde yang ketiga, nopo menjajal? Melewati proses hisab dan melewati proses azab. Dihisab, ditimbang, dihitung, ternyata lebih berat. Lebih berat dosa-dosanya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang ketika ditimbang ternyata pahalanya lebih ringan daripada dosa-dosanya, alias sedang lebih berat adalah dosa-dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang ini karena dia masih punya la ilaha illallah, alias masih agamanya apa? Islam. Dia masuk ke neraka enggak kekal selama-lamanya. Berarti ora apa-apa ya? Ya apa-apa, mlebu neraka kok ora apa-apa. Ya apa-apa. Wong 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun. Berarti nek setengah hari pinten? 500 tahun. 500 tahun. Disiksa kan medeni banget. Ya. Jadi jenengan pengen ronde berapa? Ronde pertama? Wis pede Pak? Optimis ya. Cita-cita. Semoga Allah kabulkan cita-cita kita. Ya, amin. Kita ulangi. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Itu adalah salah satu apa? Sunnatullah. Sunnatullah itu apa tadi? Ketetapan Allah yang pasti berlaku di mana? Alam semesta. Dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama, balasan perbuatan baik di dunia, balasan perbuatan baik di akhirat, balasan perbuatan buruk di dunia, balasan perbuatan buruk di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan atas kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Allahumma amin. Sudah masuk waktu Isya? Sudah? Pas gue, alhamdulillah. Begitu yang bisa kami sampaikan. Ini habis Isya, habis adzan ada tanya jawab. Apa ada yang mau nanya? Alhamdulillah. Ujar Quran anak. Ya wis, sekarang adzan dulu, nanti habis adzan kalau ada yang mau nanya silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-suratul Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Monggo silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa ngomongin aib orang lain itu asalnya haram kecuali dalam 6 kondisi. Berapa? 6 kondisi. Salah satunya adalah tadi yang antum tanyakan. Berarti itu termasuk yang diperbolehkan. Karena tujuannya adalah untuk memperbaiki orang tersebut. Kalau yang nggak boleh itu adalah orang ngomongin aib sekedar golawuh. Lauk apa? Medang. Ya. Karo ngopi karo ngomongi tangga, karo petan karo ngomongi tangga. Daripada karo petan ngomongi tangga, mendingan karo petan karo ngrungokaken radio insani. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Jadi dapat pahala. Tumane oleh ilmunya oleh. Kutunya dapat, ilmunya dapat. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk memperbaiki orang, itu nggak apa-apa. Tapi hati-hati. Harus objektif. Harus apa? Objektif. Tidak boleh terpengaruh dengan subjektivitas kita kepada orang yang kita nilai. Kadang-kadang kita ini terpengaruh dengan apa? Subjektivitas. Karena pernah ada masalah kita dengan siapa? Dia. Akhirnya kita tambah-tambahi. Ya. Itu enggak adil lagi. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berlaku apa? Adil. I'dilu. Bersikap adil. Huwa aqrabu littaqwa. Karena sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Harus adil, nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh ngurang-ngurang. Kalau memang dia absennya 5 kali, telatnya 5 kali, harus sebutkan apa? 5 kali. Jangan dikatakan berapa? 50 kali tambahin 0 siji. Nggak boleh. Jadi tetap harus adil. Jadi boleh kalau tujuannya untuk perbaikan. Ada yang lain? Monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kelacak. Ya. Ya. Apa yang mesti kita lakukan kalau misalnya kita punya utang sama seseorang tapi orangnya sudah tidak terlacak lagi karena utangnya ketika kita masih SD, sekarang sudah 60 tahun. Bagaimana caranya? Pertama, kita hidup di zaman
yang sarana pelacakan lebih modern daripada 60 tahun yang lalu. Hari ini kita sarana melacak itu lebih modern, lebih banyak, lebih beragam daripada 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada Google Map, belum ada. Sekarang, Masya Allah. Makanya berapa kali kita menemukan kejadian berita ada seorang anak kehilangan ibunya atau ibu kehilangan apa? Anaknya, masang iklan di mana? Facebook, di Twitter, di medsos, tahu-tahu ketemu. Jadi syarat yang pertama, langkah yang pertama harus dimaksimalkan mencari harus dengan sarana yang tersedia. Oh, ternyata ketemu wis mati. Orangnya sudah mati. Maka cari ahli warisnya. Cari sinten? Ahli warisnya. Anaknya kah? Ya, istrinya kah? Suaminya kah? Cari. Oh, ahli warisnya wis mati kabeh. Kalau sudah tidak ada ahli warisnya sama sekali, baru kita melangkah kepada langkah yang alternatif terakhir. Kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Sedekah, tapi kita niatkan untuk orang itu. Orang yang kita utangi. Selesai? Belum. Setelah kita sedekahkan, ternyata 1 tahun kemudian ahli warisnya datang. Ternyata masih ada satu yang hidup. Dan dia tahu bahwa jenengan punya utang sama bapaknya. Dia nuntut. Apa yang jenengan lakukan? Bayar. Walaupun sudah disedekahkan. Wajib bayar. Wangel temen Ustaz. Enggak. Daripada di akhirat bangkrut. Ya, di akhirat apa? Bangkrut. Mendingan kita ngurusi dituntaskan di dunia. Karena kalau sudah di akhirat, gak bisa kita bayar pakai duit, gak bisa. Yang ada adalah bayar dengan pahala. Pahala sholat yang jangan dicabut. Bayangkan. Kesel-kesel sholat. Pengen kita nikmati pahalanya. Tahu-tahu orang yang dulu pernah kita utangi datang. Ternyata yang diutangi 10. Dan 10-10-nya nuntut. Di akhirat itu pada nuntut. Gak bisa di akhirat sepurane ya. Oh, orang akhirat sepurane. Tidak ada. Di dunia masih mungkin minta maaf, tolong dihalalkan, masih bisa. Di akhirat tidak ada. Tidak ada di akhirat seperti itu. Yang ada adalah tebusan dengan pahala. Ngeri loh pahala habis di akhirat. Makanya Nabi SAW katakan mereka sebagai orang yang bangkrut. Orang yang muflis, bangkrut sejati. Bangkrut hakiki itu ya. Orang yang kehabisan apa? Pahala gara-gara dia pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Pernah zolim, pernah ngutang, nggak bayar. Pas. Ya, waktunya komat nggih. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.